الشينا خليل وإلى رتب عبد الحمد وإلى رب هاشم الشري وإلى حضرة بس الله وإلى رب بسيط سمسري وإلى رب يي عاصر بشمس العارفين وإلى حضرة شمر الزين أبروغوني وإلى رب الشيم كريم ثم إلى حضرة السيدنا رفاق مقدم محمد بن علي وأصول وفرعين ثم إلى حضرة سيدنا وأمدتنا صاحب راتب قرب الإرشاد الحبيب عبد الله الحداد وأصول وفرعين ثم إلى أهل الشريف إلى الله سنة جاد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجمع شيخنا معلمنا وأساتذتنا وأساتذتنا جميع المسلمات والأرواح جميع كون عليهم خصوصا إلى جميع أهل سلسلتنا من الأب والأمهات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li'ada'i afdalil ibadat wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi madamal awqat wa sa'at. Amma ba'd. Hadratal Aiza wal Kurama, saudara jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, mengawali perjumpaan kita di malam hari yang cerah dan barokah, marilah kita bersama-sama melantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya,
sehingga kita bisa berijtimaiyah, bisa bermuajahah, bisa melaksanakan kewajiban kita berupa sholat maghrib bil jamaah dengan penuh pengharapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamu maqrunan bi ta'zim bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah sholawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiyah, menjadikan jembatan, menjadikan penghubung khusus kepada kita semua, umum jami'il muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kami mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kajian malam Isnin yang lalu saya membahas masalah sunnah-sunnah ketika kita dalam berwudu, ketika kita sedang berwudu. Ketika wudu kita dianggap sudah selesai, apakah kesunahan hal-hal yang disunahkan bagi mutawadhi? Jadi mutawadhi itu gelar bagi orang yang wudu, namanya mutawadhi. Sama orang yang zakat, orangnya adalah muzaki. Orang yang berkurban namanya mudhohi. Orang yang sholat ya musolli. Nah itu, jadi ketika mutawadhi orang yang berwudu sudah dianggap selesai, ada hal-hal yang harus dilanjutkan melalui berikutnya. Yusannu disunahkan lil mutawadhi bagi orang-orang yang berwudu, afwal azkaru mengucapkan bermacam-macam zikir ba'dal wudu'i setelah wudu, ma'arafi basarihi ila samai dibarengi dengan mengangkat penglihatannya ila samai melihat ke atas, walau a'ma walaupun orang itu tidak bisa melihat. Jadi hukumnya sunnah bagi orang yang wudu, ketika wudu mulai dari awal sampai selesai kaki sudah selesai, maka lanjutkan ada doa-doa yang setelah wudu yang disunahkan bagi orang yang wudu mengucapkannya. Mengucapkan doa boleh dengan dua hal. Boleh mengangkat penglihatannya ke atas, boleh tidak. Boleh mengangkat kedua tangan silahkan, boleh tidak mengangkat tangan. Jadi ketika menemukan kita ada orang setelah berwudu kemudian penglihatannya kok ke bawah, gak usah disalah. No. Orang membaca doa wudu tapi tangannya kok tidak diangkat, gak usah disalahkan. Tapi ketika kebalikannya, ketika kita melihat ada seseorang yang setelah berwudu tapi melihat penglihatannya melihat ke atas, tangannya diangkat, juga silahkan. Mana yang mau kita ambil, silahkan. Walaupun orang itu tidak bisa melihat, misalkan mohon maaf orang itu ditakdirkan oleh Allah nggak bisa melihat. Walaupun tidak bisa melihat, disunahkan mengangkatkan penglihatannya ila sama ke atas. Kama yusannu imrarul musa ala ra'si, sama halnya ketika orang yang sedang umroh, ihram, pakai seragam ihram. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran kemudian menuju ke Safa Marwah, yaitu melaksanakan sa'i. Nah ketika melaksanakan sa'inya sudah selesai antara Safa dan Marwah 7 kali. Kemudian ada yang namanya rangkaian manasik yang disebut tahallul. Nah kemudian timbul pertanyaan, kalau orang umroh ataupun haji tapi nggak punya rambut, rambutnya botak, bisa dikatakan buron. Buron itu singkatan rambut rontok. Jadi kepalanya botak, kepala botak nggak punya rambut. Walaupun orang itu ibaratnya nggak punya rambut, kepalanya botak, ketika tahallul mencukur proses rambut itu juga sama. Lah terus bagaimana kalau rambutnya botak, tidak ada rambutnya? Cukup imrarul musa ala roksi, cukup hanya pisau ataupun gunting, jadi usapan ataupun dilewatkan di atas kepala. Sama hanya berlaku bagi orang yang tidak bisa melihat, tidak penglihatannya tidak normal. Kemudian ketika setelah ia selesai berwudu, silakan mau mengangkatkan penglihatannya ke atas silahkan, mau tidak mengangkatkan juga tidak masalah.
Jadi sama halnya ketika orang yang sedang tahallul sudah selesai proses sa'i antara Safa dan Marwah, sudah selesaikan proses berikutnya adalah tahallul, mencukur rambut. Tapi kendalanya tidak punya rambut, cukup nggak usah ngoyong-ngoyong, nggak usah susah-susah, cukup pisaunya jadi usapan saja di atas kepalanya. Nah itu dianggap sunnah. Jadi la syara lahu fin nusuk. Kemudian yang disunahkan apa? Wa yusanu, dan disunahkan apa suratun inna anzalnahu, membaca surah inna anzalna, membaca surah Al-Qadar. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Setelah wudu selesai baca surah Al-Qadar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi kesunahannya dibaca salasan, 3 kali. Jadi tidak ada kata istilah orang terburu-buru nyusu-nyusu ketika berwudu. Ketika kita sudah selesai berwudu baca surah Al-Qadar 3 kali. Sebab dalam salah satu hadis li khobarin, ada hadis menjelaskan anna man qara'aha, sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Qadar fi isri wudu'i, setelah ia selesai melaksanakan wudunya, marratan wahidah, ia membacanya hanya 1 kali misalkan. Dikarenakan situasi kondisi, entah mau pergi, entah waktunya mepet, waktunya hampir waktu sholat mau habis, hanya mampunya mengucapkan hanya 1 kali. Kana minas siddiqin, maka orang itu dituliskan oleh Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu benar. Bahkan sifat siddiq itu kan pelakunya 1, seperti Rasul, sifat siddiq. Sifatnya Rasul kan ada 4 staf: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kalau jama berarti siddiqin. Kalau kita kepingin dituliskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu benar, baik tingkah laku, baik ucapan, ia amalkan. Makanya jangan nganggap remeh, mentang-mentang sunnah akhirnya ditinggalkan. Jadi kalau kita mampunya membacanya 1 kali, setelah selesai wudu baca surah Al-Qadar hanya 1 kali, maka fadilahnya kana minas siddiqin, dijadikan oleh Allah kita termasuk orang-orang yang siddiqin, selalu benar. Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu benar, alhamdulillah, bersyukur. Tapi yang gak boleh kita merasa paling benar, tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab kalau kita merasa paling benar, itu bukan sifat manusia. Ini kana minas siddiqin. Lalu yang kedua, kita santai. Waman qara'aha marrataini, kalau kita setelah selesai melaksanakan wudu membaca surah Al-Qadarnya 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, maka fadilahnya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tercatat dalam buku Allah, catatan amaliah ibadah ketika dihadapkan ke hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang syuhada. Masya Allah. Jadi kalau kita kepingin gelap mendapatkan syuhada, ya tunjang wudhu kita, amalkan membaca surah Al-Qadar 2 kali setelah wudhu. Makanya ayo mulai dari yang kecil kita amalkan. Kalau kita misalkan mampu 3 kali, lebih afdol. Wa man qara'aha salasan husyira ma'al anbiya. Kalau kita membaca surah Al-Qadar 3 kali setelah selesai melaksanakan wudu, kita mampu membacanya 3 kali, husyira ma'al anbiya, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan golongan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Husyira ma'al anbiya. Nah, ini jadi fadilahnya kalau kita misalkan mampunya hanya 1 kali, silahkan, fadilahnya kita dijadikan minas siddiqin. Kita mampu membaca 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, kita ditadikan, dituliskan, dicatatkan dalam buku amalan
ibadah kita, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan gelar syuhada. Kita mampu membaca 3 kali, waman qara'a thalathan husyira ma'al anbiya, kita akan dikumpulkan dengan golongan para anbiya. Nah ini, jadi membaca surah Al-Qadar 3 kali setelah selesai wudhu, fadilahnya luar biasa. Nah ini, kemudian hal-hal yang disunahkan ketika kita selesai melaksanakan wudhu. Yustahabu, dan disunahkan ayyakula, seseorang setelah berwudhu ayyakula mengucapkan ba'dal wudhu, setelah wudhu, qabla tulil fasli, sadurunge sebelumnya jangka waktu yang lama, urfan menurut urfiah. Yang dimasukkan setelah kita selesai wudhu itu mutasil, jadi tidak terpisah dengan bikalamin ajnabiyin ataupun qabla ayyatakallama bi ajnabiyin. Yang lebih ideal, yang lebih afdal mengucapkan surah Al-Qadar dan rangkaian doa-doa setelah selesai wudhu itu kapan waktunya? Yang lebih afdal, wal akmalu qabla ayyatakallama bi ajnabiyin. Yang lebih afdal itu lebih sempurna, akmal. Akmal itu af'al tabdil. Jadi wal akmalu, yang lebih sempurna kapan waktunya? Qabla ayyatakallama bi ajnabiyin, sebelum kita ngobrol dengan sesama teman kita. Walaupun kita wudhu berdekatan dengan teman kita sebelah kanan, kita sebelah kiri. Jadi kalau kita wudhu sudah selesai, nggak usah terburu-buru ngobrol. Jadi setelah wudhu selesai langsung mutasil. Kita mengucapkan surah Al-Qadar, mampu 3 kali silahkan, lebih afdal 2 kali silahkan, 1 kali minimal. Jadi sebelum ngobrol dengan teman kita langsung mengucapkan doa, seperti kita doa biasa, sudah termasyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Imam Ghazali menambahkan waj'alni min ibadikas shalihin. Jadi ketika kita menemukan doa setelah wudhu itu kok riwayatnya, doanya kok tidak sama. Ada orang yang mengucapkan doa wudhu sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Silakan. Tapi Imam Al-Ghazali menambahkan setelah waj'alni minal mutatahhirin, tambahkan doanya waj'alni min ibadikas sholihin. Ini pendapat Imam Ghazali tertera dalam kitab Bushrul Karim Shahifah halaman 57. Setelah selesai wudhu jangan ngobrol dulu, langsung baca surah Al-Qadar 3 kali, doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah kami ini ya Allah minat tawabina, termasuk dari golongan orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu. Kalau minat tawabina berarti sifat manusia itu kan lupa, luput. Makanya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Makanya kita gak usah heran kadang-kala lupa. Kemudian kita ya salah, ya biasa. Sebab yang baik kita bersalah kemudian langsung taubat kepada Allah, daripada kita berbuat salah kemudian tidak merasa berdosa. Ini seperti sifatnya setan. Makanya biasa kita kadang-kala ya terlalu alim ya tidak, terlalu misalkan nakal ya tidak, pertengahan lah. Kita kadang-kala kan masih STMJ, sholat terus maksiat yo jalan, sholat terus maksiat jalan. Makanya doa ini hikmahnya apa? Ya Allah jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang minat tawwabina, orang yang selalu ketika berbuat salah langsung sadar. Sebab sadar dengan sendiri itu lebih hebat daripada kita diingatkan oleh orang lain. Kadang-kala
Maksud kita mengingatkan orang lain itu benar, tapi kadang-kala penerimaan belum tentu benar. Makanya Allahumma ij'alni minat tawwabina. Santai. Jadi berdoa itu di situ kan ada ya mutakallim. Coba, ada perbedaan doa ketika duduk di antara dua sujud. Orang yang membaca hanya sekedar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan seakan-akan pemaknaannya enggak jelas, walaupun artinya ya misalkan ya paham Rabbighfirli. Tapi di situ kan ada iya mutakallim. Ada iya di akhirnya. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku ini. Li, jadi li itu untuk kita sendiri. Lain halnya dengan lana. Allahumma gfir lana itu untuk jama'. Makanya bacanya ya santai. Allahumma ij'alni minat tawwabina, ada wawunya. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ini ya Allah sebagai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu suci, yang selalu bersuci, dan juga dibersihkan dari segala dosa. Nah ini doanya. Dan kemudian kalau kita ikut versi Imam Ghazali tambahkan doanya, waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pula aku ini termasuk orang-orang hamba-hambamu as-sholihin yang soleh. Nah ini orang yang soleh. Makanya amalkan doanya. Itu doa setelah wudu. Qala Abdullah Bamakhramah fi Fatawi, pendapat Habib Abdullah, Syekh Abdullah Bamakhramah dalam fatawinya. Beliau mengucapkan begini. Wala tafutul adkarul masyru'atu akibal wudu bitakhir. Apakah membaca doa rangkaian setelah wudu itu, kalau kita ada jangka jedanya agak lama, itu bisa waktunya habis dengan diakhirkan? Menurut pendapat beliau rahimahullah, li'annaha laisat 'alal faur, walaupun agak lama jedanya. Misalkan kita enggak mutasil, enggak langsung setelah wudu selesai kemudian kita diam sejenak. Menurut pendapat Habib Abdullah Bamakhramah dalam fatawinya, nah itu enggak masalah. Yang penting kita mengucapkan doa setelah wudu. Dari mana dasarnya beliau? Kama la yafutu takbiru ayyamit tasyrik bitulil fasli ba'da sholawat. Sama halnya kita mengumandangkan takbir setelah hari raya Idul Adha. Kalau setelah hari raya Idul Adha itu kan mengumandangkan takbir setelah salat 5 waktu, itu kan hukumnya sunnah. Sampai waktu asar hari terakhir hari raya tasyrik. Lain hanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri waktunya selesai Sholat Idul Fitri ya sudah, nggak ada takbir lagi. Tapi kalau seandainya sholat Idul Adha, sholatnya sudah selesai. Ketika prosesi penyembelihan hewan kurban, yo takbir. Habis sholat duhur, yo takbir. Habis sholat asar, yo takbir. Maghrib, yo takbir. Isya, yo takbir. Subuh, yo takbir. Batas terakhir, hari terakhir hari raya tasyrik setelah sholat asar. Sama halnya ketika misalkan seseorang imam lupa setelah selesai sholat 5 waktu, padahal masih termasuk agenda hari raya tasyrik misalkan, tapi kok lupa mengumandangkan takbir, walaupun jedanya waktunya lama, misalkan imamnya sudah keluar, tapi kemudian balik lagi ke tempat imam mengumandangkan takbir, itu pun juga nggak masalah. Jadi diperbolehkan. Jadi prosesi hukum membaca doa setelah selesai wudu itu walaupun jaraknya misalkan waktunya jedanya agak lama, ya tidak masalah, yang penting kita membacanya. Begitu juga ketika takbir hari raya Idul Adha, misalkan imam suatu saat lupa, imamnya sudah keluar dari masjid, lupa ternyata masih termasuk hari raya tasyrik, masuk lagi ke masjid mengumandangkan takbir, itu pun tidak masalah. Jadi nggak usah disalahkan. Jadi ketika imam misalkan, loh imam kok lupa, nggak usah. Walaupun jaraknya agak lama, nggak masalah. Itu udah besarnya juga ada.
Ini hukumnya tidak masalah. Tapi yang lebih afdal bagaimana? Walakinil mubadaratu aula wa ahwata. Tetapi bersegera mengucapkan untaian rangkaian doa setelah wudhu ketika selesai berwudhu itu lebih afdal. Satu, ayyakula dzalika fauran. Yang lebih afdal tetap mutasil. Wudhu selesai langsung baca surah Al-Qadar 3 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu lebih afdal fauran. Jadi fauran itu seketika selesai berwudhu langsung. Lalu yang kedua, qabla ayyatakallama. Walaupun tidak langsung fauran, tapi usahakan qabla ayyatakallama, sebelum berbicara, sebelum ngobrol. Itu yang kedua. Yang ketiga, qaiman. Boleh berdiri. Kita membaca untaian doa setelah wudhu itu dalam keadaan berdiri pun enggak masalah. Tapi lain halnya sekarang kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga sudah tempat wudhu sudah mulai bagi orang yang enggak kuat berdiri ya sudah siapkan tempat duduknya. Ketika berdoa ya usahakan yang lebih afdal setelah selesai wudhu kemudian posisi berdiri jadi qaiman. Samanya berlaku kesunahan seperti kita menalkini mayit jenazah. Jenazah dibawa ke kuburan. Kemudian proses pentalkinan jenazah itu sebetulnya yang sunnah itu bagi yang penalkin. Pak Mudin biasanya kan ada Pak Mudin ataupun siapapun. Bagi yang membaca talqin itu sunnahnya kesunahan adalah qu'ud, duduk. Sedangkan yang mendengarkan berdiri. Tapi di sekeliling kita kadang-kala mengingatkan masyarakat ya kadang-kala ya repot. Jadi usahakanlah sebentar ketika membaca talqin. Ya usahakan yang sunnah duduk itu bagi yang membaca talqin. Sedangkan yang sekitar mendengarkan sunnah qaim. Jadi qaim itu ya berdiri. Nah ketika nanti selesai talqin baca doa baru semuanya disunahkan duduk. Nah ini qaiman yang keempat. Kemudian yang keempat rafi'an basaruhu ila samai walau a'ma. Walaupun penglihatannya enggak normal. Takdir Allah kita tidak boleh menghina siapapun. Walaupun ada sesama tetangga, teman yang diberikan oleh Allah. Ada yang dititipi kekurangan, tidak boleh kita menghina. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ciptaan Allah apapun tidak ada yang sia-sia. Coba kita perhatikan walaupun ada sebagian tetangga, saudara kita tidak bisa melihat. Tapi mata batinnya itu lebih kuat daripada orang yang melihat. Saya punya seorang teman, Masya Allah, luar biasa. Beliau memang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa melihat. Tapi dengan barokah hafal Quran, Masya Allah. Kemanapun beliau gak pernah minta diantarkan. Tetap berjalan kemanapun bisa. Belanja pun bisa, kemanapun sendiri. Itu barokah hafal Quran. Walaupun kelihatannya tidak ada tapi bisa jalan. Masya Allah. Itu luar biasa barokah hafalnya. Hafal Quran. Jadi kita tidak boleh menghina. Makanya bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah, fisik yang sempurna. Pergunakan sebaik-baiknya. Jadi ketika suatu saat misalkan orang itu penglihatannya terganggu, tidak normal. Walaupun tidak punya penglihatan. Ketika selesai berwudu tetap mengangkatkan penglihatannya ke langit. Walaupun orang itu tidak bisa melihat. Sama halnya kesunahan berlaku ketika orang yang sedang melaksanakan manasik ibadah haji ataupun umroh. Ketika tahallul tidak punya rambut, rambutnya rontok. Karena otomatis kesunahan tetap keharusan tahallul itu tidak gugur. Walaupun hanya caranya yang berbeda. Misalkan orang tidak punya rambut, kemudian ketika manasiknya, ketika tahallulnya setelah sa'i antara Safa dan Marwah, apakah gugur yang namanya memotong rambut? Tidak, tetap ada. Tapi caranya yang berbeda.
Kalau orang rambutnya masih komplit, masih banyak rambutnya, ya potong. Tapi kalau orang nggak punya rambut, cukup gunting ataupun pisau, ya dilewatkan di atas kepala, ditempelkan saja itu sudah cukup. Nah, itu kesunahan bagi orang yang tidak punya rambut. Kemudian yundabu lil mustaqili bil wudu ijabatul muadzin. Ketika suatu saat misalkan kejadian seperti ini, kita sedang wudu, sedangkan muadzin di masjid ataupun di musola sudah berkumandang, sedangkan posisi kita sedang wudu. Apakah kita ketika melaksanakan wudu kita menjawab ucapan muadzin? Apakah nunggu selesai wudu kita baru menjawab muadzin? Kesunahan yundabu dan disunahkan lil mustaqili ketika orang yang sedang sibuk bil wudu dengan melaksanakan wudu, ijabatul muadzin, menjawabnya ucapan muadzin. Jadi kesunahan ya tetap sunnah. Walaupun kita dalam keadaan berwudu, muadzin berkumandang, ya silakan walaupun kita berwudu tapi menjawab, mulut membaca jawaban muadzin. Nah itu gak masalah. Jadi kita ketika sedang berwudu kemudian muadzin berkumandang, ya jawaban adzan. Kemudian walau faragha minal wudu ma'a faragil muadzin. Misalkan berbarengan, selesainya wudu dan selesai muadzin kok bareng. Lalu bagaimana kalau kita sedang berwudu, seseorang berwudu, wudunya selesai, muadzin juga selesai. Yang harus diutamakan yang mana? Sebab berbarengan wudu kita selesai, muadzin juga selesai membaca doa adzan yo sunnah, membaca doa setelah wudu juga sunnah. Lalu yang pertama, mana yang didahulukan? Ata bidzikril masyru'i akibal wudu summa dzikril adzan. Yang harus kita ucapkan, kesunahan yang diucapkan oleh ketika berbarengan selesai wudu dan selesai muadzin di masjid ataupun di musola. Ata bidzikri, maka ucapkanlah bidzikri dengan ucapan dzikir akibal wudu, doa yang setelah wudu dulu. Baca doa rangkaian setelah doa wudu, baru summa dzikril adzan, membaca doa yang setelah selesai adzan. Bahkan kesunahan baca doa adzan itu ada tidak samanya, tapi kadang-kadang kita belum paham. Sebab rata-rata kita membaca doa setelah adzan paling ya Allahumma rabba hadid dawatit ta'ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wad darjatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan nadi wa anta innaka la tulufil mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi yang afdal itu ketika adzan maghrib doanya bukan itu. Yang lebih afdal lagi disambungkan penggabungan dua doa. Ketika misalkan adzan maghrib, muadzin adzan maghrib, doa yang disunnahkan ketika selesai adzan maghrib itu versi lain menjelaskan Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini doa yang baik. Apa artinya Allahumma inna hada ikbalu lailika, ya Allah, inilah sudah datang waktu malam dan waktu siang sudah berlalu, dan waktunya doa-doa diperdengarkan. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Nanti ketika sholat subuh kebalikan dari doa sholat maghrib, adzan setelah selesai sholat maghrib, Allahumma inna hada ikbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika faghfirli. Tapi alangkah baiknya digabungkan. Nah itu doa yang barusan Allahumma inna hada dengan Allahumma rabbaha didawati tamma. Sama halnya dengan membaca doa iftitah. Bisa jadi pengalaman ketika kita umroh, kita haji. Mengapa kok imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita selesai takbiratul ihram, tapi kok enggak cepat-cepat membaca Fatihah? Kok tidak membaca Fatihah, kita membaca takbiratul ihram sudah selesai. Padahal seharusnya secara analogis yang
ketika takbiratul ihram itu kan imam lebih awal. Sebab ketika makmum membarengi imam ketika takbiratul ihram, itu sholatnya tidak sah, bahkan dihukumi haram. Makanya komandonya ketika sholat imam, makmum jangan terburu-buru takbiratul ihram, tunggu roknya lapad akbar imam selesai, baru makmum takbiratul ihram. Sebab ketika makmum berbarengan dengan imam dan takbiratul ihram, maka haramun mani'atun li'niqadis sholah, dihukumi haram dan juga dianggap sholatnya tidak sah. Jadi tunggu komando roknya lapad akbar, imam sudah Allahu akbar, nah baru makmum. Jadi kalau roknya lapad akbar imam sudah selesai, baru makmum takbiratul ihram. Mengapa kok ketika imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram setelah takbiratul ihram, kemudian kok lama jedanya? Kita sudah takbiratul ihram, membaca doa iftitah versi kita biasa di Indonesia, kok sudah selesai. Loh kok imam kok masih belum baca Fatihah? Ya kita nggak usah kaget. Sebab versi Imam Hanafi, versi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal tidak sama. Jadi makanya kebanyakan di Timur Tengah itu digabungkan. Jadi versi Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i ya ditambahkan. Seperti Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ditambahkan dengan penggabungan doa iftitah versi Imam Syafi'i. Nah itu. Makanya kita kadang-kadang jadi di pertanyaan, ini baca apa? Itulah. Jadi belajar sekaligus skala perbandingan empat madhab. Nah. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada bahasan tadi, ketika kita wudhu selesai, ternyata adzan berkumandang juga selesai. Tetap baca doa setelah wudhu dulu, baru membaca doa setelah adzan. La yang bagi ayatnya bil adkari waridah fil wudu wa ba'dahu fi nahwil jawabil an ma'hudah. Yang menjadikan pertanyaan, timbul pertanyaan. Ketika kita misalkan di dalam kamar mandi, kemudian adzan berkumandang, apakah orang yang berada di dalam kamar mandi itu berlaku kesunahan menjawab adzan? Maka su'ila Syekhul Islam ditanya begini, hal yusra'u salam alal mustaqil bil wudu wa laysa lahu radu aula. Nah ketika kita sedang berwudu misalkan, kita wudu, kalau masih di sabda ya dekat lah, kita wudu, kemudian ada orang yang baca salam, assalamualaikum. Apakah untaian ucapan salam itu berlaku kesunahan bagi orang yang sedang berwudu? Apakah juga wajib menjawab, apakah tidak? Bi anna dhahiru annahu yusra'u salam alaihi wa yajibu alaihi raddu. Ketika misalkan memang tempat wudunya jauh dari ya tempat kamar mandi, ya silakan. Kita ketemu teman di tempat wudu, assalamualaikum, orangnya sedang berwudu, yus jawaban. Walaupun kita sedang wudu. Ternyata ketika sedang wudu kita kemudian berbarengan dengan waktu adzan pun juga membaca menjawab muadzin juga sama berlaku kesunahan. Kita sedang berwudu, ada teman kita membaca salam, assalamualaikum, ya jawaban. Jadi tetap yusra'u salam. Jadi yusra'u dalam fi'il mudhari. Mudhari itu ada mabni maklum, ada mabni majhul. Jadi ketika sudah yusra'u itu tingkatannya lebih tinggi. Apa hikmahnya dalam Al-Quran ataupun fikih kok ada yang disebut naibul fa'il ataupun ada disebut fi'il mabni majhul. Jadi derajatnya ditingkatkan, ditinggikan. Seperti konteksnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita melihat membuka tafsir, baik tafsir Nawawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Futuhatul Ilahiyah, sebetulnya konteks kalimatnya kataballahu alaikumus syiyam itu aslinya. Kemudian diringkas kalimatnya dimabnikan kataballahu alaikumus syiyam.
ada yang dibuang, ada diganti naibul fa'il, kemudian dimabnikan jadi kataba, jadi kutiba, tergantung fiilnya. Kalau fiil madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Kalau fiil mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Itu kalau menurut bahasa santri. Jadi yusra'us salam, tetap disunahkan salam dan juga wajib menjawab. Beda halnya bihilafil mustaqil bil gusli. Ada teman kita di kamar mandi, sudah tahu teman kita di kamar mandi, kita di luarnya assalamualaikum, gak usah dijawab. Jadi orang sedang berada di kamar mandi, sedang mandi, sibuk dengan mandi, kemudian ada orang yang mengucapkan salam, fala yusra'us salam. Kita nggak usah baca salam, karena di kamar mandinya konteksnya itu kita disunahkan diam, jangan berbicara, apalagi bawa HP, bawa HP ke kamar mandi, wis, ya jangan berbicara, walaupun ada telepon ketika kita di kamar mandi, wis nggak usah diangkat, sebab itu menimbulkan penyakit. Ketika, mohon maaf, fikih harus jelas, seseorang BAB saja, ya diam, wis nggak usah ngobrol, sebab itu menimbulkan penyakit. Yuk, jelas BAB kok ngobrol lah. Jadi di kamar mandi itu ya tempatnya tempat setan. Makanya jangan lupa kita berdoa. Suatu saat misalkan kita lupa, sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau seumur hidup gak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah ini ada doa bagi kita ketika kita, misalkan ada orang tergantung kebiasaan. Kalau ada yang mandi punya sarung khusus mandi, nanti selesai mandi ya gantung, dipakai khusus untuk mandi supaya aurat kita ya nggak irianun, nggak terbuka dengan bebas. Apa sebabnya? Di kamar mandi ya ada setan, ada jin. Makanya jangan heran ketika ada seseorang yang kerasukan di kamar mandi. Ya bisa jadi kita nggak baca doa, kemudian kita yang aneh-aneh di kamar mandi. Ketika kita misalkan pakaian kita sudah terbuka, ada salah satu amalan doa yang bisa melindungi kita dari penglihatan jin dan setan. Doa apa? Ketika kita sudah masuk kamar mandi, baju sudah terbuka semuanya, ucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ucapkan itu. Jadi doa itu untuk menetralisir, untuk menghalangi kita dari penglihatan jin. Makanya kadang-kala kita melihat ada istilah rumput tetangga lebih hijau, yaitu karena kita ulah kita sendiri di kamar mandi bacaan doa. Tapi ketika kita memang sudah kebiasaan ya seperti itu, misalkan tidak ada penghalang sama sekali, ya ucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, tambah dengan doa Bismillahilladzi la ilaha illahu, ditulisannya illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu istilah wong Jawa niku yo ajian halimunan lah. Jadi untuk supaya kita enggak terlihat oleh jin ya sakti. Orang enggak kelihatan oleh manusia biasa, tapi kalau enggak kelihatan dengan oleh jin itu paling sakti. Nah itu doane. Jadi ketika seseorang kita masuk rumah, kemudian istri kita misalkan di kamar mandi, juga usah salam. Ketika istri kita di kamar mandi juga usah. Jadi tidak disunahkan. Nah ini pendapat. Jadi kesunahan-kesunahan baik yang berkaitan dengan wudhu ataupun doa-doa. Ini kesunahan-kesunahan ketika setelah kita berwudhu. Jangan sekali lagi, jangan menganggap remeh doa setelah wudhu. Dan juga santai, gak usah terburu-buru. Kita kan nggak tahu doa kita yang mustajabah itu dengan doa yang mana. Makanya Nabi Musa mohon kepada Allah, kepingin diberikan satu doa, padahal Nabi kan pasti punya mukjizat, diberikan mukjizat. Tapi Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon kepadamu satu amalan yang ketika saya membaca doa itu langsung mustajabah. Lalu bagaimana Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa? Ud'uni miraron, wis dungo secara istiqomah konsisten, ojo gampang bosenan. Kadang-kadang kalau panjenengan ono amalan iki wis diamalno, ono manes sing lain ya pindah nang iki, yang iki durung mari wis pindah.
Akhirnya durung mari, durung hafal, ono mana yo ganti meneh. Akhirnya situ aja durung mari. Makanya bagaimana ketika satu amalan yang bisa menghasilkan, makanya kan al istiqomah khairum min alfi karomah. Ada kaidah begini. Kullu syai'in hasilin ba'da ta'ab athbatu fin nafsi. Segala sesuatu hal baik yang berupa misalkan materi ataupun nikmat, anugerah yang dihasilkan melalui rintangan, godaan, cobaan, itu hasilnya lebih puas dalam diri kita, itu lebih memuaskan. Ayo. Lahirnya coba cerita orang yang rumah tangga, pemberian orang tua dengan hasil jerih berdua dengan istri. Disebut laki-laki sejati adalah ketika kita berjuang dengan istri kita mulai susah sampai mewah. Itu yang hebat. Bukannya kita menolak pemberian orang tua, ya tidak. Tapi kepuasannya lebih puas. Dan juga tidak ada yang bisa menggugat. Ya karena hasil jerih payah kita. Coba kalau kita hasil pemberian orang lain. Oh sampai iso ngono nek enggak tambahan tuh mbuh. Nah, akhirnya kadang-kadang ya timbul. Nah seperti itu. Jadi kullu syai'in hasilin ba'da ta'ab athbatu fi nafsi. Nabi Musa saja oleh Allah dijawab ud'uni miraron. Wis dungo tapi istiqomah. Apapun kalau sudah istiqomah insya Allah jadi ringan. Tapi kalau belum istiqomah yuwabot pol. Wis contohnya harus panjenengan tangi gugah ketika sholat subuh. Yai, habaib, ulama. Wis ceritanya gak ono ketika sholat subuh niku wis wajah ceria, seger, gak ngantuk belas. Wis kabeh ya berlaku, ngantuk niku ya sifat manusia. Tapi mengapa mereka bisa bangun sebelum subuh? Ya karena sudah istiqomah. Yang berat menjadi ringan ketika istiqomah. Itu saja bahasan-bahasan. Jadi kesunahan wudhu. Sekali lagi saya titip, jangan ditinggalkan. Sebab fadilahnya kembali lagi membaca surah Al-Qadar satu kali setelah wudhu. Itu kita kutiba minas siddiqin. Dijadikan orang-orang yang siddiqin. Kalau 2 kali kita dijadikan orang-orang yang fi diwani syuhada, dituliskan dalam catatan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syuhada. Kita membaca 3 kali husyira ma'al anbiya, dikumpulkan dengan para anbiya. Mau apa lagi kita? Wong dunya yo paling yo pinten tahun. Nah, tapi kita dengan kumpul para nabi, para syuhada, para solihin, itulah kenikmatan yang tiada bandingannya. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah umur yang panjang dan barokah, diberikan kekuatan selalu bisa melaksanakan istiqomah beribadah, diberikan kemudahan mencari rezeki halal dan barokah, bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan putra-putri keturunan yang solih-solihah. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan saya doakan mendapatkan istri yang solihah. Yang belum bekerja saya doakan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang barokah. Yang masih sekolah mudah-mudahan, yang kuliah mudah-mudahan diberikan kepintaran uluman laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk bala bencana musibah fitnah, ditetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menghadap Allah membawa predikat husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad rabbil alamin hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdul karim wa adim sultani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'amalin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma' wa 'ainin la tadma' wa batin la tashwa wa la turfa. Allahumma aghnina ya Allah khususan hadir jamaah وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلام وحققنا بالإيمان استقامة وتمنا بحسن الخاتمة وتمنا بكل لا إله إلا الله رسول الله تبسم كل سنة والجماعة لجميع حاجاتنا الأخروية ووفقنا لإصلاحنا وضوابطنا بجاه سيدنا محمد خير الزكية. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.